Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Diestaib. Saya dari kelas A Pendidikan Kimia. Di video sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang bahan-bahan kimia dan bahayanya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik laboratorium. Oke, baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Berikut ini diberikan contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama, jenis kecelakaan luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep Levertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Dan apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang kedua, kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat. Keringkan dan oles dengan salep Levertrans. Yang ketiga yaitu kulit terkena basah kuat. Jika kulit terkena larutan basah kuat, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep Levertran. Yang keempat, ketika kulit kena brom. Jika demikian, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep Levertran. Yang kelima yaitu kulit terkena logam natrium. Jika demikian, segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan Levertran. Yang keenam yaitu kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya, dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya. Kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Yang ketujuh yaitu kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol. Kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Yang ke-8, mata terkena asam atau basah. Jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1% menggunakan alat pencuci mata. Jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Dan jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Dan yang terakhir adalah zat padat, zat cair, dan gas beracun. Penanganannya, jika zat beracun masuk ke mulut, tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya. Kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basah kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan air cuka encer, air jeruk, dan asam laktat. Setelah itu minum susu murni. Jika senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Dan jika gas klor atau brom terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Oke, baiklah, kita masuk pada materi kedua yaitu teknik laboratorium. Yang pertama, tindakan pencegahan kecelakaan. Sejak awal pekerjaan praktikum, Anda perlu mengembangkan pendekatan yang sehat dan profesional terhadap pekerjaan di laboratorium. Prosedur yang benar dan aman tidak saja melindungi diri Anda sendiri. Ada beberapa asas keselamatan di laboratorium, yaitu tercantum sebagai berikut. Yang pertama, hanya percobaan sah yang dilakukan
Walaupun mencoba-coba sesuatu yang belum Anda ketahui memang menarik. Hal ini mengandung bahaya bagi yang sedang dalam taraf belajar. Yang kedua, jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Jika bahan kimia korosif mengenai mata Anda, segeralah siram dengan air. 4. Jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segeralah cuci dengan air yang banyak. Yang kelima, yaitu laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten. Dan yang keenam, jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Nomor 7, itu gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Nomor 8, jika menyusupkan pipa gelas, termometer atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk menjaga pecahnya gelas. Dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Yang ke-9, untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya, sambil diaduk seperti pada gambar 2 berikut. Jika tidak, kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi. Hal ini akan menimbulkan semburan yang keras. Ingat, selalu tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air sambil diaduk. Jangan tuangkan air ke dalam asam. Oke. Yang ke-10, pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu, sebab sepatu jauh lebih aman dibanding sendal. Yang kedua, ada kebersihan dan prosedur praktikum. Yang pertama, daerah kerja di laboratorium harus selalu bersih. Asisten Anda akan selalu memperhatikan hal ini. Satu hal, ilmuwan harus selalu rapi dalam bekerja. Sulit melakukan kerja yang rapi dalam keadaan yang berantakan. Salah satu maksud praktik laboratorium adalah untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam melakukan kerja yang dapat dipercaya. Yang kedua, cucilah alat gelas dan air dengan air sabun jika perlu. Alat gelas dapat dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Yang ketiga, tempat sampah disediakan untuk sampah padat. Jangan buang korek api, kertas lakmus, pecahan gelas atau bahan tak larut ke dalam bak cuci. Yang keempat, itu beberapa hal yang selayaknya Anda ketahui mengenai pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. Yang pertama, baca label minimal 2 kali sebelum menggunakannya. Yang kedua, jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Kesalahan ini mudah dibuat, tapi konsekuensi kecelakaannya tinggi. Yang ketiga, letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dengan dalam gelas piala, labu atau tabung reaksi. Yang keempat, jangan memasukkan pipet, penetes atau sudit ke dalam botol pereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Yang kelima, dalam menimbang bahan kimia, usahakan jangan tumpah. Segera bersihkan setiap bahan yang tercecer. Yang keenam, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan menjepitnya memakai jari Anda, seperti gambar 3 berikut. Yang ketiga, yaitu teknik menggunakan pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Perhatikan kerucut nyala bagian dalam sambil mencampur gas dan udara, kemudian kerucut keluar jika pembakarnya telah sempurna. Pemanasan paling efisien jika dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning atau kereduksi. Yang keempat, yaitu menangani dan mengukur cairan. Anda dapat menuangkan cairan dengan mudah dari satu wadah ke wadah lainnya dengan mengarahkan alirannya memakai batang pengaduk. Untuk menghindari kontaminasi, peganglah di antara jemari seperti terlihat pada gambar 3 tadi. Untuk mengukur volume cairan dengan teliti, gunakan pipet dan buret. Jika menggunakan pipet, isaplah cairan dengan bola isap dan tahan dengan melekatkan ujung jari pada pangkal pipet.
biarkan permukaan cairan turun sampai pada garis yang diinginkan. Lalu pindahkan pipet yang berisi cairan ke wadah lain dan biarkan mengalir dengan menyentuhkan ujung pipet pada sisi wadah. Jangan mengguncangkan pipet untuk menjatuhkan tetes terakhir. Pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Tabung reaksi yang berisi cairan sebaiknya dipanaskan pada sisinya dan diputar terus-menerus untuk mencegah letusan mendadak seperti pada gambar 4. Yang kelima yaitu teknik memindahkan dan menimbang padatan. Yang pertama yaitu pemindahan. Padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup dasar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Cara paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat dalam A adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Dengan catatan, gunakanlah sudip yang bersih. Yang kedua yaitu menimbang, yaitu dengan menggunakan timbangan neraca analitik. Cara menggunakan timbang dengan benar. Yang pertama, gunakan timbangan top loading jika berat bruto atau presisi rendah yang diperlukan. Yang kedua, gunakan timbangan top loading jika menimbang NaOH pelet atau asam kuat. Yang ketiga, gunakan timbangan top loading jika masanya besar untuk ditimbang. Yang keempat, yaitu gunakan timbangan analitik jika presisi tinggi yang dibutuhkan atau 0,0001 gram. Cara menggunakan timbangan atau menimbang dengan timbangan top loading. Yang pertama, hidupkan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan kestabilan. Jika perlu, nolkan kembali. Yang kedua, letakkan objek yang akan ditimbang di atas pada timbangan. Yang ketiga, jika Anda ingin melakukan chart alas dari objek yang akan ditimbang, letakkan alas objek di atas wadah timbangan dan tunggu hingga angka yang ditunjukkan oleh layar menjadi stabil. Tekan tombol chart, biarkan layar yang menunjukkan angka 0,00 gram yang stabil. Letakkan dengan hati-hati objek atau material yang akan ditimbang di atas alas. Yang keempat, keluarkan objek beserta alasnya dari timbangan dan bersihkan timbangan secara hati-hati dengan kuas yang telah disediakan. Dan yang kelima, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil lalu nolkan kembali timbangannya. Cara menimbang menggunakan timbangan analitik. Yang pertama, dudukkanlah dengan nyaman di bangku yang tersedia di lab. Ini akan membuat Anda memegang kendali saat Anda menggunakan timbangan analitik. Yang kedua, pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Yang ketiga, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Jika diperlukan, nolkan kembali. Yang keempat, buka pintu timbangan analitik. Letakkan objek yang akan ditimbang di atas pan timbangan secara hati-hati. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Catat berat objek yang ditimbang. Yang keempat, jika Anda ingin melakukan chart untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alas atau wadah di atas pan timbangan. Tutup pintu timbangan dan tunggu hingga angka di layar menjadi stabil. Tekan tombol chart, biarkan angka di layar stabil yaitu 0,0000 gram. Buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan. Tutup pintu timbangan, biarkan layar menunjukkan angka yang stabil. Catat massa atau berat yang muncul di layar timbangan. Yang kelima, keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Bersihkan dan hati-hati menggunakan kuas yang telah disediakan. Dan yang terakhir yaitu tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil lalu nolkan kembali timbangannya. Ingat, jangan pernah meletakkan bahan kimia secara langsung di atas pan timbangan analitik. Selalu gunakan alat kertas, wadah atau wadah gelas di atas pan timbangan. Yang kedua, menjatuhkan objek di atas pan timbangan. Selalu berhati-hatilah meletakkan objek di atas pan timbangan. Yang ketiga, meletakkan objek panas ke atas pan timbangan. Objek yang ditimbang sebelumnya harus
bersuhu kamar. Yang keempat, melebihi kapasitas maksimum timbangan. Yang kelima, duduk di atas meja timbangan. Dan yang keenam, memindahkan timbangan analitik harus berada pada tempat yang rata atau horizontal untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, jangan terlalu bersemangat dan membersihkan pan timbangan. Selalu gunakan kuas yang telah disediakan. Oke, baiklah, kita lanjut pada teknik pemindahan endapan. Yang pertama, penyaringan. Metode baku untuk memisahkan endapan dari cairnya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Jenis kertas saring beragam, dari yang halus sampai kasar, dari berbagai mutu. Kertas saring dilipat seperti pada gambar 6. Sebelum dimasukkan ke dalam corong, sobeklah ujungnya dan lembabkan kertas dalam corong sampai tepi atasnya tertutup rapat dari udara. Alat penyaringan ditunjukkan pada gambar 7. Endapan di atas kertas dapat dicuci dengan menuangkan cairan kepada endapan tersebut. Padatan sering mengendap di dasar wadah dan dengan cepat. Dalam hal ini sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan, seperti pada gambar 8. Cara ini disebut dekantasi, yaitu pemisahan campuran heterogen atau pemisahan zat padat dari larutannya. Caranya yaitu mengendapkan campuran, terus menuangkan cairan atau zat pelarutnya. Yang kedua yaitu pemusingan atau centrifuge. Asas dari proses pemisahan ini sama dengan dekantasi. Pemusing seperti pada gambar 9 adalah alat untuk meningkatkan laju pengendapan dengan memakai gaya sentrifugal, yaitu memutar cepat dalam lingkaran, bukan gaya gravitasi. Oke, baiklah, itulah penjelasan tentang materi penanganan kecelakaan di laboratorium dan teknik laboratorium dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.